Attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Apakah kucing dan anjing sahabat Bali Besa mempunyai badan yang ideal? Bagaimana caranya biar anabul teman-teman tumbuh sehat dan gembul? Yuk, tonton video ini sampai habis. Ada tips-tips yang disampaikan oleh para Ketri dan Kennel dan penjelasan dari dokter hewan. Menangkan giveaway dengan hadiah utama menginap di villa mewah dengan kolam pribadi dari Ubud Hills Resort and Villa. Dan hadiah dari Super Cat dan Best in Show. Produk terbaru dari Super Cat. Super Cat 500 gram tersedia untuk adult dan kitten. Super Cat 400 gram dengan aneka rasa yang lezat. Super Cat 400 gram untuk kitten dengan 2 pilihan rasa, tuna dan salmon. Dan yang terbaru, untuk baby kitten usia 1-3 bulan dengan formula yang sangat lembut. Tersedia juga kemasan ekonomis 85 gram dengan 8 pilihan rasa. Kemasan baru, formula baru, aroma lebih menyengat dan lebih disukai kucing. Super Cat paling disukai kucing. Super Cat dari Best in Show. Dapatkan Super Cat di pet shop dan supermarket terdekat. Aduh, kok kucingku udah makan banyak, belum gemuk juga ya? Wah, kenapa bisa begitu? Oh no, apa yang salah dengan mereka? Anjingku juga makan banyak, badannya gak gemuk. Aku putus asa. Apa ya solusinya biar anabulku tumbuh sehat dan gemuk? Jangan khawatir temanku. Video kali ini Bali Besa Ketri membuat konten yang bahas tentang tips agar anabul kita tumbuh dan sehat. Tipsnya langsung dari Ketri dan Kennel loh. Dan di akhir video ada dokter hewan yang mengupas tuntas soal seputaran anjing dan kucing yang sehat dan gembul. Yuk tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa ada giveaway juga loh.
Halo sahabat cat lover dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Kuku Kurniawan, owner dari Wiku Cats Catry yang saat ini berdomisili di Jabodetabek, tepatnya di Gading Serpong area ya. Nah, untuk video kali ini saya berkolaborasi dengan Bali Besa Catry, dan di video kali ini saya akan coba memberikan tips dan trik bagaimana mengenali tubuh kucing yang kurus, gemuk atau obes, dan juga bagaimana cara untuk menaikkan berat badan dari tubuh kucing tersebut agar terlihat lebih gemuk dan sehat pastinya ya. Oke, tipsnya ada beberapa poin, tapi sebelum masuk ke tips tersebut saya coba informasikan terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ya, bagaimana cara membuat kucing lebih gemuk tersebut. Alangkah lebih baik kalau kita kenali dulu apakah kucing itu kurus, normal, gemuk, atau malah obes. Karena sebenarnya apa yang menurut kita kurus belum tentu kata dokter hewan itu kurus ya. Yang penting adalah beratnya proporsional ya, dan juga sehat. Nah, untuk mengetahuinya, mungkin sahabat cat lover yang ada di rumah bisa melakukan beberapa tips berikut ini, yaitu dengan cara skor kondisi tubuh atau nama lainnya adalah muscle condition score. Caranya gampang sekali. Gimana kita bisa melakukan observasi dengan cara melihat, meraba tubuh kucing tersebut sebagai panduannya ya, untuk tubuh kucing yang ideal. Untuk tubuh kucing yang ideal, ribs not visible but are easily palpable, atau tulang iga tidak terlihat tetapi mudah untuk dirasakan saat diraba ya. Kemudian yang kedua caranya adalah obvious waist, itu pinggangnya terlihat dengan jelas. Yang ketiga adalah dengan minimal or small amount of abdominal fat, yaitu dengan melihat minimal atau sedikit jumlah lemak yang ada di perutnya. Kemudian yang terakhir ini slight abdominal tuck atau sedikit lipatan di perut tersebut. Nah, sebagai contoh caranya seperti ini. Ini kita bisa lihat. Ini namanya Cinta, jenis kucingnya adalah Maine Coon, ras Maine Coon ya, betina. Oke, jadi kita bisa lihat dari tulang iganya. Ini kita lihat, kita raba. Oke, ini kan tidak terlihat ya tulang iganya, dan pada saat dipegang ini masih bisa dirasakan sebenarnya iganya. Jadi cukup segini saja sebenarnya, tidak perlu lebih gemuk lagi, karena kalau lebih gemuk lagi takutnya malah jadi obes dan dia menyimpan banyak penyakit ya. Seperti itu cat lovers. Nah, cat lovers, jadi setelah kita mengetahui kucing kita tersebut apakah kurus, gemuk, atau malah obes, jadi kita sudah bisa memastikan ya langkah selanjutnya seperti apa. Baik, kalau gitu langsung saja saya berikan tips dari Wiku Cats Catry bagaimana cara untuk meningkatkan berat badan dan juga membuat kucing jadi lebih sehat tentunya ya. Yang pertama ya, seperti kucing saya yang sebelumnya sudah saya tunjukkan tadi, itu namanya Cinta, itu sudah steril. Nah, cara ini memang yang paling mujarab sekali untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan gemuk ya. Jadi caranya dengan melakukan steril. Jadi kalau misalnya sudah steril, biasanya tubuh kucing itu jadi lebih berisi, kemudian lebih ototnya lebih terlihat dan tidak kurus. Dan selain memang ini dianjurkan sama dokter hewan untuk melakukan steril atau kastrasi agar kucingnya juga lebih sehat, terus bulunya juga lebih bagus ya, dan menghindari stres pada saat dia birahi. Seperti itu. Kemudian untuk tips selanjutnya saya akan informasikan juga bahwa pemberian vitamin ini juga penting untuk kucing-kucing kita yang ada di rumah ya. Nah, vitamin apa saja yang dibutuhkan? Untuk vitamin itu sendiri ada banyak jenisnya ya. Karena misalnya nih, kucing yang umurnya masih kitten,
itu dibutuhkan vitamin agar dia makannya banyak, kemudian dia bisa lebih aktif dan lebih sehat ya. Jadi kalau misalnya makannya sudah banyak, dengan pemberian vitamin tersebut otomatis berat badannya juga akan naik ya. Nah, untuk tips selanjutnya adalah memberikan makanan yang tepat. Ini penting sekali buat kucing-kucing kita dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saat sedang sakit, usahakan memberikan makanan yang beraroma tajam ya. Jadi kalau misalnya aromanya lebih tajam, otomatis selera makannya juga akan naik. Kemudian kitten yang sedang aktif-aktifnya ini membutuhkan banyak sekali protein. Ibu hamil itu butuh sekali protein yang tinggi, kemudian juga butuh lemak, asam folat, EPA dan juga DHA, serta induk kucing yang menyusui. Jadi gunanya agar janinnya nanti sehat juga, tumbuh dengan sesuai dengan dokter yang disarankan oleh dokter gitu ya. Karena masing-masing kondisi tersebut memang membutuhkan makanan yang berbeda-beda pula. Nah, untuk tips selanjutnya, hindarkan kucing dari stres. Sebenarnya banyak sekali yang menyebabkan kucing stres. Dengan meminimalisir penyebabnya, maka kucing kita akan lebih bahagia dan terpenuhi haknya. Litter box yang bersih contohnya, kemudian litter boxnya juga masing-masing kucing dapat satu jatahnya misalnya gitu ya. Suhu udara yang sesuai, kalau misalnya bisa pakai AC alhamdulillah ya. Kalau misalnya tidak juga memang disesuaikan dengan sirkulasi udaranya. Kebutuhan bermain dan bercengkrama dengan kita ini sebisa mungkin kita berikan setiap hari ya, minimal 30-1 jam lah kalau misalnya kita ada waktu untuk bermain dengan kucing-kucing kita. Gunanya untuk apa? Agar hak-hak mereka untuk bisa bercengkrama dengan kita itu terpenuhi. Super Cat 400 gram yang terbaru untuk baby kitten usia 1-3 bulan, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mengandung nutrisi tinggi untuk menunjang kesehatan anak kucing Anda. Dengan formula khusus untuk baby kitten yang halus dan lembut. Dari daging ikan asli yang pasti kucing suka. Tersedia juga Super Cat 400 gram untuk kitten dengan 2 varian rasa. Super Cat paling disukai kucing. Dapatkan Super Cat di pet shop dan supermarket terdekat. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk bisa bercengkrama dan bermain dengan kucing-kucing Anda dengan menggunakan bulu-bulu seperti ini. Kemudian bisa menggunakan laser. Tata. Laser. Kemudian juga bisa dengan bola-bola seperti ini. Tata. Tapi dia yang paling suka ini memang dengan bulu-buluan ya. Tata. Sini, lihat sini. Oke, tips selanjutnya yang ketiga adalah pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing ini sebaiknya dilakukan secara berkala, rutin setiap 3 bulan sekali. Contohnya kucing-kucing yang ada di Cats, karena memang kucing-kucing kita ini tidak kita biarkan untuk keluar rumah. Jadi sebisa mungkin kita berikan obat cacingnya itu sekitar 3 bulan sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian punya kucing yang sering dikeluarkan dari rumah, yang sering bersinggungan dengan tanah, kemudian ke taman, dan juga kira-kira bisa membuat kucingnya itu mendapatkan bakteri atau virus dari luar, coba berikan obat cacingnya itu sebulan sekali ya. Apalagi kalau misalnya kucingnya makan makanan yang mentah, misalnya raw food gitu. Kebetulan memang kucing-kucing kita itu kita berikan dry food dan wet food saja.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagi buat semua sahabat cat lover yang ingin tahu bagaimana cara membuat kucing memiliki tubuh gemuk, profesional dan juga sehat. Ya, pantengin terus di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku bosan sama makananku. Selera makanku jelek. Hah? Apa itu? Wow! Oh, Super Cat. Aku mau. Enak banget. Produk Super Cat selalu buat Anfaya dan adik-adiknya ketagihan. Mereka juga suka banget susunya. Super Cat paling disukai kucing. Halo teman-teman cat lovers, perkenalkan saya Rohman, owner dari Gerbong Maut Cat Bondowoso. Kali ini saya ingin memberikan tips buat semua teman-teman cat lovers, gimana sih cara membuat kucing itu lebih gemuk. Seperti ini, gemuk, sehat. Cara yang pertama itu adalah pakannya. Untuk pakan, teman-teman harus memakai yang proteinnya tinggi. Jadi selain proteinnya tinggi, pakan yang bagus itu adalah pakan yang cocok untuk kucing tersebut. Jadi bukan karena mahal, itu tidak menjamin membuat kucing kalian itu gemuk. Karena apa? Yang penting adalah cocok. Jika teman-teman memakai produk pakan kucing yang mahal, tapi jika kucing Anda tidak cocok, itu tidak akan membuatnya dia gemuk. Jadi yang terpenting adalah cocok sama kucingnya. Gimana untuk mengetahui pakan kucing itu cocok sama kucing kita? Yang pertama itu yang pasti nafsu makannya bagus. Dan yang kedua, tidak diare atau lembek. Untuk yang kedua itu adalah obat cacing. Obat cacing itu penting. Jadi diberikan tiap 3 bulan sekali. Walaupun kucing Anda tidak ada indikasi cacingan, alangkah baiknya jika teman-teman semua itu memberikan obat cacing. Jadi jangan menunggu kucing kalian itu cacingan. Tips yang ketiga itu pemberian pakan wet food atau raw food. Karena sejatinya kucing itu adalah hewan karnivora. Jadi alangkah baiknya itu kucing tetap diberi makan daging, jangan full dry food saja. Untuk kucing saya ini dia jenisnya Bengal, jadi dia badannya harus
proporsional, tidak harus gemuk banget, tidak harus bulat. Kalau untuk Persia, British, eksotik dan lain-lain itu kan kita mengharapnya dia badannya harus bulat. Jadi untuk mengetahui kucing kita gemuk, untuk bengal sebenarnya selama tulang punggung itu tidak jika diraba itu tidak berasa, dan untuk bagian perut ini dia tidak cekung, itu sudah bisa dikatakan gemuk. Jadi kalau untuk bengal diusahakan jangan sampai gendut banget seperti Persia, karena itu juga tidak bagus. Jadi untuk bengal itu memang idealnya itu ramping seperti ini. Untuk tips yang keempat, kita harus sering-sering mengecek kotoran kucing kita itu dia diare atau tidak. Diare dalam bentuk cair atau lembek. Jadi jika kita melihat kucing kita pupnya itu cair atau lembek, sebaiknya diperiksakan ke dokter saja dulu. Karena jika kucing kita kondisinya lagi diare atau lembek, walaupun kita memberi pakan yang bagus, obat cacing, tapi dengan kondisi dia lagi diare, pakan itu tidak terserap sempurna oleh kucing kita. Jadi ibaratnya pakan itu hanya masuk lewat, jadi tidak terserap. Biasanya kalau kucing dengan kondisi seperti itu dia agak susah gemuk. Jadi teman-teman harus lebih sering untuk mengecek kotoran kucing tersebut. Dia pupnya lembek atau diare enggak sih? Jika semuanya itu sudah teman-teman lakukan, mulai dari pakan yang bagus dan cocok ya. Pakan yang bagus tapi tidak cocok itu sama saja percuma. Dia tidak akan membuat pakan, maksudnya dia tidak akan membuat kucing kita gemuk. Intinya adalah cocok. Saya di sini kucing-kucing di sini semua pakannya itu tidak sama. Jadi tidak hanya satu merek. Karena kucing A dia cocok sama pakan kucing dengan pakan kucing merek A. Kucing yang di sini cocoknya dengan pakan merek B. Jadi saya memakai beberapa merek untuk kucing-kucing saya. Yang terpenting adalah selama kita sudah memberikan pakan yang bagus, cocok, obat cacingnya juga rutin, dan kucing kita tidak diare atau lembek, insya Allah kucing kita akan gemuk. Sekian info untuk cara menggemukkan kucing. Cukup sekian, terima kasih. Apa kata mereka? Banyak kandungannya, dia banyak vitaminnya ya. Buat bulunya, Biar panjangin bulunya, biar gemuk, biar sehat. buat berat badan biar stabil. Untuk menggemukkan, Kita senang kalau kucingnya sehat, gemuk. Kualitas berat badannya, kualitas bulunya, gemuknya. Bulu juga. yang disukain banyak orang lah. Eureka, perfect for your cat. 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 Perfect
for your cat. Perfect for your cat. Perfect for your cat. Perfect for your cat. Eureka, perfect for your cat. Eureka! Perfect for your cat. Halo, hari ini aku mau ngasih tips and trick biar anak yang ada di rumah sehat dan juga gembul kayak Gio. Tips yang pertama adalah memberikan mereka makanan yang berkualitas dan juga berprotein tinggi. Pemilihan jenis makanan itu sangat penting untuk kucing karena biasanya makanan yang berkualitas mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing. Khusus untuk ras British dan Scottish, makanan berprotein tinggi sangat penting agar pipi yang jadi ciri khas mereka dapat terbentuk dengan sempurna. Selain dry food, aku juga biasanya kasih anabul di rumah dengan daging-dagingan yang dikukus. Aku biasanya kasih daging ayam dicampur dengan daging sapi lalu ditambah dengan kuning telur. Daging kukus ini aku berikan sebagai selingan agar mereka nggak bosan dan mereka tetap dapetin nutrisi yang tidak didapatkan dari dry food mereka. Nah, selain makanan yang berkualitas dan juga berprotein tinggi, mereka juga butuh suplemen tambahan. Contohnya vitamin untuk daya tahan tubuh atau lisin, lalu vitamin untuk penambah nafsu makan, dan juga vitamin kulit dan bulu, biar bulu mereka nggak rontok dan juga menghindari mereka dari penyakit jamur. Nah, tips terakhir agar anabul kalian sehat dan juga gembul, pastiin bahwa mereka selalu dalam kondisi happy. Caranya sebisa mungkin hindari kandang, karena biasanya kucing yang selalu ada di dalam kandang lebih rentan berpotensi stres. Lalu sering-sering ajak mereka main. Dan jangan lupa sediain mainan yang banyak di dalam cat room mereka. Jadi kalau kalian lagi gak sempat ajak main, mereka tetap bisa main sendiri. Kenapa penting banget ngejaga biar kucing tetap happy? Karena kucing yang stres biasanya akan malas makan. Dan kalau udah malas makan, pasti berat badannya akan ikut turun. Selain itu, kucing yang stres bulunya pasti akan terlihat kusam dan juga lebih rontok. Kalian pasti gak mau kan kucing kalian bulunya rontok? Dan resiko yang paling besar dari kucing stres adalah mereka jadi lebih mudah terkena penyakit. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang bahwa kucing yang stres cenderung malas makan. Karena mereka malas makan, maka nutrisi-nutrisi yang biasanya mereka dapatkan dari makanan mereka jadi tidak mereka dapatkan. Kekurangan nutrisi itulah yang akhirnya bikin imun mereka jadi lemah dan mereka jadi lebih mudah terkena penyakit ataupun virus. Itu dia tadi 3 tips dari aku untuk bikin anabul kalian sehat dan juga gembul. Semoga tipsnya berguna ya. Selamat mencoba! Cosmo Cat dari Basin Show. Cat collar yang trendy, dibuat dengan bahan yang khusus untuk kenyamanan kucing Anda. Miliki segera Cat collar Cosmo Cat dalam berbagai pilihan warna. Cat collar Cosmo Cat tersedia di pet shop dan supermarket terdekat di kota Anda. Cosmo Cat dari Basin Show, comfortable lifestyle. Assalamualaikum, halo teman-teman cat lovers. Perkenalkan saya Aji dari Jibon Catry. Tips membuat kucing menjadi gembul. Nih, seperti anak ini satu.
Tips yang pertama adalah cara pemberian pakan. Di sini saya sudah menggunakan dry food yang bertuliskan grain free. Grain free adalah makanan dry food yang tidak mengandung kacang-kacangan. Sudah banyak merek makanan yang bertuliskan grain free. Selain itu juga diselingkan dengan pemberian raw food seperti daging sapi mentah atau daging rebus. Pilih makanan yang sesuai dengan perut kucing kalian ya teman-teman, dan nutrisinya dapat dicerna dengan baik. Kemudian tips yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana tempat kucing kalian tinggal. Cek kembali cat room atau kandang yang buat mereka merasa nyaman dan tidak stres. Karena faktor stres mempengaruhi penyerapan nutrisi mereka. Kemudian tips yang ketiga, bila dirasakan kucing teman-teman malnutrisi atau kekurangan nutrisi, itu boleh banget ditambahkan vitamin penambah nafsu makan atau nutrisi tambahan lainnya. Oh iya, vaksinasi dan steril itu juga mempengaruhi gembul pada kucing. Jadi bisa disimpulkan nih teman-teman, kucing yang sehat dan bahagia pasti terlihat lebih gembul dan lucu. Mungkin itu aja tipsnya. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara membuat anjing kita lebih sehat dan lahap dan gembul dalam makannya. Tips yang akan saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil konsultasi dengan dokter hewan. Langsung saja yang pertama, berikan anabul kita makanan yang mereka sukai. Otomatis dengan memberikan makanan yang mereka sukai, anabul kita akan lebih lahap dalam makan. Tentunya sebelumnya kita harus mengetahui makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada anabul kita. Yang kedua, berikan makanan yang memiliki aroma yang wangi yang disukai oleh anabul kita. Misalnya raw food atau daging mentah, atau bisa juga dog food yang memiliki kualitas baik. Biasanya dog food yang memiliki kualitas baik memiliki aroma yang wangi dan disukai oleh anabul kita. Tentunya pemberiannya juga harus mengikuti porsi dan takaran yang ditentukan, tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, pemberian vitamin dan kalsium yang diperlukan oleh anabul kita. Vitamin dan kalsium yang tambahan yang diberikan kepada anabul kita diperlukan untuk melengkapi vitamin yang tidak tersedia dari dog food atau makanan harian yang kita berikan kepada anabul kita. Selain itu, kita juga perlu memeriksakan anabul kita ke dokter secara rutin atau pada saat anabul kita terlihat tanda-tanda tidak sehat atau tidak nafsu makan, agar dapat penanganan yang lebih baik oleh dokter hewan. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah pemberian latihan fisik atau exercise setiap harinya, bisa dengan berjalan atau berolahraga santai atau latihan kepatuhan. Exercise diperlukan anabul kita setiap harinya agar tubuhnya tetap bergerak dan bugar. Otomatis dengan tubuh yang aktif, mereka akan lebih sehat dan lebih lahap dalam makan. Mungkin demikian tips yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pet lover, saya Dr. Hewanika. Kebetulan saya juga breeder Persia dari East Java Catering. Nah, di sini saya akan sharing sedikit ya tentang apakah kucing sehat itu harus gemuk, gendut, gembul dan gila-gila gitu ya. Nah, kucing sehat itu tidak harus seperti itu.
BCS 1, 2, 3, sampai 5. Nah, kamu nanti bisa lihat hewan kesayangan kamu termasuk di BCS berapa gitu. Berat badan ideal itu bisa dilihat dari bentuk tubuhnya ya, pasti tulangnya tidak terlalu menonjol pada saat dilaba seperti itu, dan tidak terlalu gemuk. Nah, di sini nanti ada slide-nya ya. Jadi ada anjing dan juga kucing, kamu bisa lihat di sini. Nah, kucing yang terlalu gendut itu sebenarnya juga nggak bagus loh, pet lover. Jadi dia bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Obesitas ini juga bahaya juga bagi kesehatan hewan kamu. Jadi dia bisa meningkatkan risiko terjadi hipertensi, penyakit ginjal, kemudian artritis, kanker, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya sih berat badan ideal ya lebih bagus daripada yang terlalu gendut gitu. Nah, kemudian gimana nih caranya biar tidak obesitas? Kamu bisa kasih exercise ke hewan kesayangan kamu. Misalkan nih anjing ya, itu bisa exercise kurang lebih sekitar 30 menit sehari. Kalau kucing sih bisa sekitar 5 menit lah. Nah, exercise-nya macam-macam. Kamu bisa aja main kayak teaser kayak gini nih, bulu-bulu. Ini kan suka banget nih kucing ya. Jadi dia bisa lari sana, lari sini. Kemudian kalau anjing mungkin bisa diajak jalan-jalan keluar, main bola kayak gitu. Lalu kemudian pemberian pakan pada hewan kamu yang tepat seperti apa sih? Nah, banyak juga yang nanya ke saya tentang cara pemberian pakan yang baik gitu ya. Jadi di sini ada 3 macam, ada ad libitum, kemudian timing control, dan porsi control. Jadi kamu harus tahu benar nih hewan kesayangan kamu ini masuk dalam kategori pemberian pakan yang mana gitu kan. Jadi misalkan nih kucingnya sehat, kucingnya sehat dan berat badannya masuk ideal. Jadi kamu bisa memberikan timing control. Timing control ini maksudnya adalah pemberian pakan bisa diberikan pagi dan sore. Jadi menyesuaikan jadwal kamu pada saat bebasnya. Misalkan kamu kerja kan, jadi kamu bisa kasihnya pagi dan sore. Nah, kamu bisa pakai yang timing control. Nah, untuk porsinya ya kamu sesuaikan dengan kebutuhan kucing kamu. Jadi kamu bisa lihat produk yang kamu pakai. Di situ kan ada labelnya ya. Porsinya seberapa seharusnya yang diberikan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ad libitum. Ad libitum ini misalkan hewan kamu dalam keadaan genting atau menyusui. Nah, itu kan pasti membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Jadi kamu bisa memberikan cara pemberian makan yang ad libitum. Jadi setiap waktu harus ada makanan di situ. Kemudian selanjutnya adalah porsi kontrol. Porsi kontrol ini bisa dipakai untuk hewan kesayangan kamu dalam keadaan yang memang dia berat badannya obesitas, atau mungkin dia punya penyakit yang ginjal seperti itu. Itu kan perlu pemberian porsi yang kita harus kontrol gitu, yang sesuai dengan dibutuhkan dia. Nah, itu kamu bisa konsultasikan ke dokter hewan. Nah, kemudian biasanya ada pertanyaan seperti ini, Dok, gimana sih kucing aku makannya udah banyak banget ya, udah aku kasih makan banyak banget, tapi kok nggak gendut-gendut ya, kenapa ya? Nah, yang pertama kamu harus tahu nih, kucing kamu cacingan enggak? Dengan cara kamu periksakan SS-nya atau lab gitu ya. Terus dia udah mencacing belum kayak gitu kan. Yang pertama itu, kenapa kucingnya nggak gendut, kita harus cari tahu itu. Kemudian yang kedua, nutrisinya udah tercukupi belum gitu. Jadi misalkan nih untuk kucing kitten atau untuk papis ya, anjing kecil, nah itu dia membutuhkan protein yang lebih tinggi daripada adult gitu. Adult itu dewasa ya. Jadi misalkan di kitten dia membutuhkan protein sekitar 30-36%. Nah, kalau misalkan di anjing papis dia membutuhkan protein sekitar lebih rendah daripada kucing sih, cuman masih tinggi sekitar 25-29%. Nah, kemudian kalau adult di kucing membutuhkan protein sekitar 26%, kalau anjing sekitar 22% gitu. Jadi kamu harus tentukan juga pakan yang memang nutrisinya sudah tercukupi atau belum gitu. Nah, untuk pakan yang baik itu seperti apa? Pakan yang baik itu bisa dilihat dari kandungannya ya. Jadi protein harus lebih tinggi daripada fat. Jadi fat itu lemak. Jadi lemak itu sedang aja, proteinnya lebih tinggi dari fat. Kemudian fatnya juga lebih tinggi daripada karbohidrat. Jadi karbohidrat sama sekali itu harus yang rendah. Karena banyak kasus juga pasien saya itu banyak yang dikasih makan nasi gitu ya. Namanya kan teman-teman mungkin kasih makan nasi gitu. Nah, itu sebenarnya keliru ya, pet lover. Jadi sebenarnya makan nasi itu
Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang raw food ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang pakai juga di rumah ya. Jadi raw food itu adalah makanan mentah. Jadi raw food ini sebenarnya boleh dikonsumsi asalkan pengolahannya harus tepat ya, harus higienis. Nah, sebaiknya sih menurut saya raw food tersebut dikukus terlebih dahulu. Kenapa dikukus? Karena daging mentah itu merupakan wadah ya terjadinya kontaminasi bakteri patogen seperti E. coli, salmonella, kemudian clostridium dan lain-lain. Dan kemudian dia juga meningkatkan risiko terjadinya toksoplasmosis. Jadi mungkin banyak sudah teman-teman yang pernah dengar toksoplasma kan ya. Nah, sebenarnya kucing ini hanya sebagai inang, dia bukan inang itu perantara ya. Jadi tidak melulu orang pelihara kucing pasti terkena tokso, enggak. Jadi tergantung kucing kamu memakan makanan yang mengandung tokso atau enggak. Nah itu kita kan nggak tahu di dalam daging mentah tersebut mengandung tokso atau enggak ya kan. Secara umum sih tidak menunjukkan gejala pada hewan kesayangan, cuman dia beberapa juga ada yang menunjukkan gejala seperti anoreksia atau tidak mau makan, kemudian demam, kemudian abortus. Nah, tetapi dia termasuk zoonosis. Jadi zoonosis itu menular ke manusia. Jadi biasanya terjadi abortus atau cacat janin seperti itu. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi selain infeksi bakteri yang zoonosis, ada toksoplasma juga yang zoonosis, kan? Nah, kalau dikukus itu apakah dia nutrisinya hilang? Ya, belum tentu. Kalau misalkan dikukus, setidaknya mengurangi terjadi risiko infeksi bakteri dan juga toksoplasma, tapi nutrisi kan dia masih tetap ada meskipun tidak 100% fresh gitu ya. Tapi nutrisi kan tetap terjaga juga. Cuman dia juga ini loh, nutrisi imbalance juga. Kita kan nggak tahu nutrisinya sebenarnya berapa karena kan belum dilakukan uji lab ya. Jadi sebaiknya sih di sini juga dengan makanan yang memang sudah dijual di pet shop seperti itu. Nah, sebenarnya raw food yang dibekukan pada suhu beku itu belum mematikan tokso ya. Jadi tokso ini inaktif kalau dalam suhu beku, sekitar suhu minus 12 derajat Celcius dia inaktif. Jadi inaktif itu dia tidur, sementara waktu belum hidup. Nah, pada saat dia ditowing, jadi misalkan daging tersebut ditowing itu dicairkan ya di dalam suhu ruang, dia akan mulai hidup kembali gitu soalnya. Nah, itu tidak langsung menjadi stadium infektif. Nah, misalkan dia dimakan oleh hewan kesayangan kamu, kemudian terjadilah siklus hidup di situ. Nah, saya nanti akan nampilin slide siklus hidupnya di sini. Kemudian dia buang kotoran ya, hewan kesayangan kamu buang kotoran. Kemudian kotoran tersebut misalkan dia tidak langsung dibuang atau mungkin langsung dibuang di tong sampah. Nah, dia kan didiamkan nih selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu dia menjadi stadium infektif. Kemudian nempel lalat. Nah, lalat nempel di kotoran tersebut, kemudian nempel di makanan yang akan kamu makan. Nah, di situ akan terjadi tertawannya kisah toksoplasmosis atau toksoplasma tadi di dalam tubuh manusia. Jadi bahaya banget ya. Dia bisa menyebabkan keguguran, kemudian cacat janin kayak gitu. Nah, sebaiknya sih menurut saya memang dikukus terlebih dahulu, karena toksoplasma ini bisa mati dalam suhu sekitar 70 derajat Celcius ke atas, kurang lebih dalam waktu 15 detik ya. Jadi setelah dikukus kan diharapkan dia toksoplasmanya mati. Kemudian jangan lupa kamu harus siapkan wadah juga yang bersih, yang higienis, yang sudah steril. Jadi makanan tersebut bisa langsung habis dimakan di wadah tersebut. Jangan sampai nginep berhari-hari ya, misalnya pagi dikasih, sore baru diberesin. Nah, itu sebenarnya salah juga. Itu juga bisa meningkatkan terjadinya kontaminasi bakteri. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat disukai sama anjing saya. Di samping dia suka untuk melatih kepatuhan anjing. Suka dia buat snack, kadang kita campur buat makanan nama dog foodnya juga. Beef jerky snack paling disukai anjing. Beef jerky snack paling disukai anjing. Snack daging ayam asli paling disukai anjing. Beef jerky paling disukai anjing. Demikianlah akhir dari video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman ya. Dan ikuti giveaway 07. Baca detail di kolom komentar video ya. Terima kasih untuk sponsor eksklusif video kita kali ini. Super Cat, paling disukai kucing. Best in show is the best. Eureka, perfect for your cat. Ubud Hills Villas and Resort.